Kula nuwun. Mangga. Anoman malumpat sampun Prapting witing Nogosari Mulat pangandhap katingal Wanodyayu Uru aking Kelungerin usak Sekarnyo Sumawur gambir melati Halo guys, jumpa lagi di Jangan Bung Jagongane wong badan penghubung. Ya, kali ini kita berjumpa lagi di episode khusus Hari Wayang Nasional tahun 2023. Bersama kita kali ini ada Bapak Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sarido. Oke, Sugeng Enjang, selamat pagi ya semuanya para pemirsa. Ketemu lagi nih kita Mas Wawas. Sudah lama kita tidak bersua para pemirsa YouTube. Betul sekali. Iya, nampaknya ini juga sudah lama nggak podcast, sudah lama kita nggak bincang, ada penyusunan lagi nih. Oh gitu Pak. Kali ini kita ada di spesial Hari Wayang Nasional. Oh iya Mas. Nah, dalam rangka Hari Wayang Nasional ini apa yang dilakukan Badan Penghubung untuk memeriahkan atau menyambut? Latar belakangnya bagaimana Pak? Oh iya. Mungkin saya bisa menyampaikan ya kepada para pemirsa, para bro, sis, bapak ibu, teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita ada rencana, ada punya gawe nih Mas Wawas nih. Perlu saya sampaikan ini, bro sis, Mas Wawas ini host, beliau juga dalang tulen ini. Ya, jadi dalang muda tulen. Jadi nanti saya manggilnya beliau karena ini konteksnya, temanya tentang wayang, maka akan saya panggil beliau Mas Dalang saja. Gitu aja ya Mas Wawas ya. Boleh, silakan. Ya, masuk ke temanya. Jadi gini, di Badan Penghubung itu rencana akan menyelenggarakan atau punya gawe dalam rangka memperingati Hari Wayang Nasional. Tanggal 7 November, Mas Dalang. Kita itu akan menyajikan pentas wayang kulit. Dan ini pentasnya lain daripada yang lain, Mas Dalang. Lainnya bagaimana itu Pak? Jadi kalau para pemirsa, ini seringnya itu kalau melihat wayang itu kan biasanya dalangnya satu, temanya juga satu. Hanya memerankan dan menceritakan pentas dalang itu, pentas wayang itu satu dalang ya, Mas Dalang. Tapi Badan Penghubung ini mencoba cari pentas yang lumayan lain daripada yang lain. 3 dalang itu akan menceritakan satu lakon, Mas Dalang. Ini kan unik ya. Mas Dalang sendiri pernah nggak main mementaskan wayang itu berkolaborasi dengan 3 atau 4 dalang? Belum pernah toh. Nah, makanya ini Badan Penghubung dalam hal ini di Anjungan Jawa Tengah ini akan menayangkan atau punya gawe pentas wayang kulit yang dimainkan oleh sekaligus 3 dalang dalam satu lakon. Luar biasa toh, Mas Dalang. Luar biasa sekali. Memang totalitas Badan Penghubung ketika meriahkan Hari Wayang. Betul. Ya, sebelumnya tanya dulu deh Pak, ini wayang itu posisinya di kebudayaan Indonesia bagaimana Pak? Well, kalau bercerita wayang itu saya merinding ini Mas Dalang. Merinding? Kalau bercerita wayang itu kan sesuatu yang bisa dikatakan ada sedikit sakral. Sakralnya apa? Karena wayang itu adalah warisan budaya leluhur kita. Yang dari awal itu fungsi dan pesannya daripada seni budaya wayang ini kan banyak sekali. Ketika kita melihat dulu pada saat awal-awal mungkin ya, ketika masuknya Islam di Nusantara, masuknya Islam di Indonesia itu kan salah satu penyebaran untuk ajaran-ajarannya kan salah satunya dengan pewayangan itu, gitu loh. Nah, maka dengan wayang ini kita berusaha untuk tetap nguri-nguri warisan leluhur yang memang saat ini
masih eksis Mas Dalang. Betul. Oke. Eksisnya apa? Nah, ini lebih menarik lagi Mas Dalang. Gimana itu, Pak? Eksisnya kita itu akan menampilkan dalang bocah. 3 dalang sekaligus, dan dalang itu dalang bocah. Kenapa kita ngambil dalang bocah? Karena itu wujud daripada keseriusan pemerintah, keseriusan negara untuk tetap melestarikan warisan budaya. Sehingga dari wayang kulit yang ditampilkan atau yang dibawakan nanti oleh 3 dalang bocah ini, kita bisa mengambil sisi edukasi, sisi positifnya Mas Dalang. Anak dalang kecil aja kita masih tetap nguri-nguri warisan budaya Mas Dalang. Gitu. Ya, jadi pesan-pesannya adalah wayang ini tidak akan pernah mati. Walaupun kita generasi terus berganti, tapi tidak akan pernah dilupakan. Iya. Dengan kondisi saat ini gempuran budaya-budaya maupun perkembangan teknologi yang luar biasa, gitu. Tapi ada generasi-generasi muda yang masih peduli, masih semangat dan masih konsisten untuk nguri-nguri budaya. Seperti itu. Apresiasi sekali ya Pak ya. Wah, pada seniman-seniman muda yang masih peduli ya. Iya, betul. Kalau boleh kita flashback sedikit. Mungkin Pak Sarido punya pengalaman atau masa lalu yang masih diingat-ingat tentang wayang kulit, Pak. Iya. Mas Dalang, saya mau cerita sedikit terkait dengan wayang ya. Dulu itu saya ingat sekali ketika saya kecil itu di desa itu, kalau ada hiburan yang bisa kita lihat dan kita nikmati hiburan di desa itu ya ada 3 dulu itu. Iya Pak. Yang pertama wayang, yang kedua lengger, yang ketiga layar tancap. Itu hiburan yang memang adanya dulu di desa. Dan kalau wayang dan lengger maupun layar tancap biasanya itu yang nanggap itu orang-orang yang nusewu, orang-orang yang sugih lah. Kalau orang Jawa itu ngomongnya wong sing sugih, sing iso nanggap wayang, iso nanggap lengger, apalagi layar tancap ya gitu. Maka dulu saya ingat sekali ketika ada pentas wayang, ada tontonan wayang, ada yang punya hajat dan nanggap wayang, saya diajak oleh bapak saya, Mas Dalang, diajak oleh bapak saya untuk lihat dan langsung pementasan wayang kulit itu. Karena pada saat itu saya masih kecil, sehingga saya tidak sampai suntuk. Baru mau saya tanyakan, itu sampai ngebiar atau tidak? Tidak sampai suntuk, minimal sampai goro-goro. Sampai goro-goro. Nah, itu yang ditunggu-tunggu itu goro-goronya Mas Dalang. Karena goro-goronya itu adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu, karena perangnya itu yang pas di goro-goro. Kalau di lakon atau di ceritanya ya Mas Dalang. Nah, dulu itu saya ada lagi di sebelah rumah saya persis, itu di desa itu ada punya cucu lah istilahnya. Cucu itu kalau di putu ya, cucu putu itu seorang cucu laki-laki. Dan konon dulu itu dari lahir sampai besar itu rambutnya itu tidak dipotong, istilah bajang ya, kalau di Jawa itu di Cilacap namanya anak bajang. Anak bajang itu anak yang dari lahir rambutnya tidak dipotong, dan kalau dipotong itu harus disarati. Disarati agar tetap diberikan keselamatan, tetap selamat, sehat, waras, bergas. Maka tetangga saya itu yang masih ada silsilah mbah saya, namanya Mbah Tukang Uang dulu. Mbah Tukang Uang itu nanggap wayang, Mas. Nanggap wayang untuk mensarati cucunya itu, putunya itu gitu. Maka mau nggak mau ketika posisinya itu pentasnya itu di sebelah rumah saya, maka saya kan sampai suntuk. Otomatis harus menonton. Otomatis nonton gitu loh. Otomatis harus nonton. Jadi kalau berbicara masalah wayang itu sudah nggak asing dan sudah nggak sesuatu yang sudah nggak asing lagi di telinga dan di ingatan saya. Gitu. Ada cerita lagi, Mas Dalang. Karena saking senangnya saya dengan wayang, ketika ada orang yang punya hajat, itu kan pasti ada yang jualan-jualan itu
masalah Oh, di penjual depan. penjual yang magrok ketika ada hajatan Iya, itu ya. betul. Oh, iya. Kan ada yang jualan jajanan, Ya. ada yang jualan mainan. Ada itu nggak permen apa gulali? Ah, ada. Kapas ya. Oh, masih ini ya, Masih namun menangi di sini saya, Pak. menangi ya. Iya. Iya, ya, gulali, ya. Tapi lucunya itu dulu saya tidak beli mobil-mobilan atau beli tembak-tembakan, pistol-pistolan pistol. dulu ya, dor ya. Dulu saya masih ingat. Kalau dimainkan itu bunyi tor gitu. Saya belinya malah justru wayang, Mas. Karena di situ ada yang jualan wayang. Saya belinya wayang. Nah, belinya wayang, tapi kan wayangnya pada saat itu belum wayang kulit karena wayang mainan, maka pakainya kertas karton kayak dulu. Iya. Tapi sudah didesain, dilukis sedemikian rupa yang memang mirip dengan wayang yang aslinya. Ya memang Gitu. itu usahanya para penjual ketika itu Betul. untuk memperkenalkan wayang Wayang, pada betul. Anak-anak. Terus berkembangnya waktu, saya sudah kuliah saat itu kayaknya. Sudah kuliah, terus saya main ke Nusa Kambangan, Mas. Oh, nggih. Main Nusa Kambangan berdua sama mas saya. Di situ ada yang jualan wayang. Karena dari dulu itu saya pengen punya wayang yang memang bener wayang kulit, gitu. Maka saya cari suatu saat saya harus beli wayang yang memang bener wayang kulit, gitu. Ada yang jual wayang itu, dan wayang kulit saya beli, Mas. Saya beli, saya sama mas saya, Mas itu ada wayang, Mas, saya boleh beli ya? Yo nggak apa-apa, saya beli wayang 2, Mas. Wayang yang satu Hanoman putih sama yang satu lagi Werkudara. Jadi saya punya 2 wayang dan saya langsung pulang, langsung pasang di rumah saya. Mungkin sampai saat ini ketika saya pulang ke kampung, itu wayang itu masih ada. Masih ada, Pak? Masih ada. Oh, iya, Masih ada. Cuma ininya, Mas, apa namanya ini? Gapitnya, iya. Gapitnya itu bukan dari Ini tanduk kerbau kan? tanduk. Iya. Tapi dulu itu masih dari apa namanya? Kayu atau dari bambu ya? Iya, dari kayu. Dari kayu, bukan dari tanduk. Seperti itu. Ya, itu cerita unik saya tentang wayang itu, Mas Iya, Dalam. Pak. Itu kebetulan, Pak. Anoman sama Iya. Werkudara itu namanya sedulur tunggal Bayu, Pak. Oh, Jadi iya. sama-sama siswanya Dewa Bayu. Dewa Bayu. Iya. Makanya itu pakaiannya kainnya sama, gelungnya sama. Betul. Ya. Ya, gitulah cerita saya tentang wayang, dan saya sampai saat ini masih senang dengan wayang. Kalau pas ke Jakarta, saya pernah muter kemana, terus ada drivernya itu, supirnya itu muter cari-cari gelombang radio itu, channel radio, ada pas ada kebetulan ada wayang, saya suruh berhenti, Mas itu aja wayang. Saya sudah lama sekali tidak lihat pagelaran wayang. Ketika ada di radio dengar, saya sama drivernya itu, Mas nggak usah diganti-ganti, saya pengen dengerin cerita wayang ini, seperti itu, Mas. Ya, jadi masih ada kecintaan, kerinduan terhadap wayang. Masih. Dan itu bakal akan tersimpan sampai kapanpun, Pak. Insya Allah. Dan mungkin saya tetap akan memperkenalkan kepada putra-putri anak-anak saya dengan adanya warisan leluhur seperti ini. Gitu. Wajib memang ditularkan dari generasi ke generasi, Pak, ya. Iya. Tentu saja dengan adanya pagelaran yang kita mainkan ini, dalam bocah tentunya Iya. punya pesan-pesan untuk itu, Pak, ya. Untuk Iya. Pesan saya bagi para generasi muda, ketika memang saat ini kita sudah digempur dengan berbagai macam budaya asing yang masuk ke kita, mari kita tetap lestarikan warisan budaya yang ada di negara kita. Mari kita lestarikan, dan kalau bisa, kalau kita tidak bisa ikut andil, istilahnya kita tidak berperan langsung, mungkin dari jadi dalang, dari penari, jadi pengrawit dan sebagainya, minimal kita tahulah, minimal kita tahu apa itu wayang, apa itu kesenian, kebudayaan warisan leluhur, kita bisa tahu, bukan hanya budaya-budaya asing. Ya bolehlah kita tahu K-pop, kita tahu ya Mas, kita tahu dance dan lain sebagainya, tapi yang memang dari dulu kita sudah diberi sesuatu yang
luar biasa maknanya dan artinya bagi seni itu jangan kita lupakan gitu Mas Dalang. Iya, memang benar wayang kulit dipandangnya itu old fashion, kuno, jadul. Iya. Itu kan sebenarnya kan universal, nilai-nilainya universal. Dan kalau di cerna lebih dalam, itu kan setiap kali lakon itu pasti ada edukasi, ada pesannya, Mas. Iya, iya kan? Iya, Pak. Pasti ada. Nah, nanti ini terkait dengan pagelaran wayang kulit Tiga Dalang Bocah ini, itu ada lakonnya, Mas Dalang. Lakonnya itu Anoman Duto Rama Tambak. Ya, itu. Jadi ini itu, Mas Dalang. 2 episode lakon ya, Pak ya. 2 episode lakon diperankan langsung dibawakan oleh 3 dalang bocah dan remaja. Iya, ini sepertinya Itu. cocok dengan tema kita pada hari ini. Iya. Ini wayang Ramayana semua. Iya, betul. Kalau boleh saya bisa dikasih cerita itu, Mas Dalang, ini kan banyak sekali wayang-wayang ini, Mas Dalang. Iya, Pak. Ini bisa diceritakan karakternya wayang ini apa, terus apa namanya, semangat perjuangannya itu, ketokohannya seperti apa, Mas Dalang? Ya, jadi ini ceritanya yang sedang menumpahkan tangan berdua ini adalah Rama dan Lesmana. Jadi mereka berdua ini sebenarnya bertiga sedang berkelana ke hutan bareng istrinya Rama namanya Sinta. Tapi Sinta itu diculik oleh Rawana seperti yang dikasih itu. Rawana ini buto ya, Mas? Rawana itu raja raksasa. Maha sakti, maha abadi gitu lah, Pak. Iya. Dulu kepalanya 10. Kalau sedang marah itu kepalanya 10. Iya. Ya, karena itu sakti mandraguna, Rama terus meminta bantuan pada para kera. Pimpinannya Sugriwo, terus Senopati andalanya ini. Wah, ini pemirsa, ini mengingatkan saya berpuluh-puluh tahun yang tadi saya ceritakan. Saya dulu beli wayang yang memang asli wayang kulit, ya ini Anoman putih. Iya. Luar biasa nih. Ini saya bisa pegang aslinya wayang kayak gini ya, Mas? Iya, Pak. Ini yang top grade, Pak. Iya. Wayang kulit kerbau Prodo Emas, Pak. Iya, seperti ini, Pak. Dan sampai saat ini wayang pun juga ada perawatannya ya, Mas? Tentu saja, Pak, ada perawatannya. Setiap berapa bulan sekali harus dijemur, diperbaiki benang-benangnya, dibersihkan jari jamur, seperti itu, Pak. Iya. Dulu saya belinya ini lebih kecil dari ini. Iya. Lebih kecil dari ini. Dan kayaknya itu masih terpajang di atas pintu kamar saya. Oh iya. Saya ingat, kamarnya itu di belakang. Terus pas saya beli, saya taruh di atas pintu kamar. Ya persis gini, apa namanya, Anoman putih. Ini nyambung ke lakon tadi, Mas Dalang. Kalau pemirsa, adik-adik, teman-teman semua, brosis, ketika mendengar cerita ataupun lakon Anoman Duto Rama Tambak, ini mungkin sudah tidak asing ya, karena dimanapun tempat ketika para pemirsa itu wisata ke Prambanan, ke Bali, ataupun kemana, itu pasti akan disajikan cerita-cerita tentang Rama Sinta. Nah, ya mungkin kenapa kita mengambil lakon terkait dengan Rama Sinta itu karena memang di ceritanya itu banyak sekali pesan ya. Yang pertama mungkin pesan kepahlawanan, pahlawanan dari Rama sendiri maupun dari Anoman sendiri yang di situ punya rasa perjuangan yang luar biasa untuk mengembalikan Sinta ini ke pangkuan Rama. Termasuk gotong royong juga di situ ada, ya kan? Mungkin kan di situ teman kera-kera itu juga bau-membau seperti itu. Ya, banyak sekali rasa cinta kasih terhadap sesama itu juga ada di cerita lakon Rama Sinta itu. Tapi memang ada pesan-pesan negatifnya, misalkan keserakahan maupun kejahatan dari Rahwana itu sendiri. Tapi itu bisa kita pesankan bahwa ketika kejahatan, ketika sesuatu yang tidak baik gitu, terus dihadapkan dengan niat baik kita, maka
Allah akan memberikan jalan, maka Ya. Tuhan akan memberikan jalan. Yang Ya. benar itu pasti akan menang gitu. Yang penting yakin, Mas, benar ya, Pak. jalan. Betul, Oke. betul seperti itu. Oke, untuk yang akan mementaskan pagelaran ini sendiri, mungkin dalangnya bisa di... Oh iya, saya lupa. Jadi Jelaskan. tiga dalang itu saya nyontek ini karena jangan sampai saya salah nanti. Itu ada dalangnya ada Ki Gandrung. Ki Gandrung. Ki Gandrung. Terus yang kedua Ki Vincent dan yang ketiga Ki Adit. Nah, Ya. itu nanti yang akan mementaskan sekaligus dua lakon ini dalam satu pementasan, dan nanti pementasannya itu dinamis, Mas Iya. Elang. Oh gitu. Tidak sendiri dikasih waktu jam, tapi dinamis, bisa bareng, bisa bergantian dalam satu lakon atau dua lakon ini berbarengan. Seperti itu, Mas begitu. Elang. Jadi tidak membosankan ya, Itu membosankan seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa menghibur warga Jabodetabek ya Pak ya. Ya, menghibur dan memberikan edukasi, ilmu pengetahuan tentang kesenian, kebudayaan yang ada di Indonesia ini, Mas Elang. Ya, harapannya setelah pagelaran ini atau mungkin kedepannya tentang wayang ini atau hari wayang ini bagaimana Pak? Ya, seperti tadi saya sampaikan, nantinya harapan kami sebagai wakil dari pemerintah ketika berusaha menyajikan dan memberikan pagelaran ataupun pertunjukan yang di situ ada nilai-nilai edukasinya, nilai-nilai positifnya, ya bisa diimplementasikan di keseharian. Ya, misalkan anak-anak muda yang sekarang mempunyai minat, mempunyai kompetensi di bidang masing-masing, tapi tidak lepas dari jati diri dari identitas kita selaku masyarakat Indonesia, masyarakat Timur yang selalu menjunjung tinggi sopan santun, ya toh, selalu terhadap orang tua selalu baik, selalu ngajeni gitu kan. Kan kalau melihat sekarang itu trennya itu banyak murid-murid yang sudah benar-benar etikanya sudah luar biasa ya Mas ya. Rebel. Iya, sampai guru aja ditantang gelut gitu. Itu kira degradasi moral itu. Iya, sudah malik dunianya. Iya, masalah. Maka dengan adanya pentas wayang kulit dari 3 dalang bocah dan remaja ini memberi pesan, ayo para generasi muda tetap menjadi manusia-manusia yang beretika, tetap menjadi generasi yang cerdas tapi punya moral yang baik seperti itu. Ya, jangan lupa nanti tanggal 7 November di Anjungan Jawa Tengah, Taman Mini Indonesia Indah, pukul 18.30 sampai sekitar pukul 11. Ini tidak suntuk karena posisinya ini bukan pagelaran di desa atau di kampung, tapi karena ini konteksnya memperingati hari wayang, maka kita menyajikan tapi tidak sampai suntuk masalah. Dan juga mungkin audiensnya banyak pelajar dan mahasiswa. Betul seperti itu. Mungkin gitu aja atau mau ada tambahan lagi? Ini saya mau cerita nih Mas. Cerita mungkin pakaian saya ini saya nyontoh pakaiannya almarhum Ki Endus. Oh iya. Itu Mas. Ini kan modelnya tidak pakai belangkon tapi pakai ikat. Nah, ikat itu salah satu ciri khas tersendiri dari almarhum Ki Endus Susmono. Dan itu salah satu dalang favorit saya juga, almarhum. Karena penyampaian maupun pertunjukannya itu lumayan lain daripada yang lain, ekstrim. Ya. Kalau misalkan mementaskan dalang dibakar-bakar tenanan ya Mas. Dicacak-cacak tenanan nih almarhum itu. Jadi kan kalau itu menjadikan pertunjukan yang yang lain gitu loh. Nggak eman-eman loh. Wayang segitu mahalnya ya. Terus dibuang, dibakar dan dicacak tenanan gitu pada saat itu gitu. Ya, itu masalah satu dalang yang fenomenal. Betul, fenomenal. Sampai sekarang belum ada gantinya. Belum ada gantinya. Nah, mungkin dengan kostum seperti ini saya mencoba
mengingat ya, bagaimana dulu almarhum Ki Endus menyajikan tema-tema yang lucu. Itu kan kalau wayang golek itu kan lucu loh. Iya, Pak. Kalau wayang golek itu memang full lucu. lucu ya, konyol dan ya, memang lucu gitu loh masalah. Ya, gitu cerita tentang wayang yang ada di Indonesia. Ya, mungkin untuk penutup bisa diingatkan kembali ini jadwalnya pentas seri wayang kapan, Pak? Oke, para pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, di wilayah Jakarta dan sekitarnya terutama, saksikan monggo pertunjukan pentas wayang kulit dalang bocah dan remaja. Itu yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 pukul 18.30 di Anjungan, Jawa Tengah, TMI. Ya, monggo para pemirsa, para ibu-ibu mungkin, bapak-bapak yang memang mungkin masih pengen nostalgia dan sudah lama sekali tidak melihat pertunjukan pagelaran wayang kulit, monggo bisa ikut menyaksikan. Jangan lupa ya. Ini gratis nggak? Gratis. Ini gratis. Cuma mungkin masuknya ya. Masuk ke area akses taman mininya itu yang bayar. Tapi kalau untuk melihat pagelarannya gratis. Monggo. Bagi pemirsa yang tidak bisa hadir karena memang ada kesibukan atau ada kegiatan lain, ini kita Badan Penghubung itu juga akan live streaming. Oh, ada live streamingnya, Pak? Iya, nanti para pemirsa itu bisa melihat live streaming di channel YouTube-nya Badan Penghubung Mas Alam. Jadi di samping bisa disaksikan secara langsung di Taman Mini, bagi yang tidak bisa hadir karena sibuk, karena ada pekerjaan yang belum selesai, mungkin bisa disaksikan di live streamingnya channel YouTube-nya Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah. Sudah itu banyak sekali cara untuk menonton ya, Pak ya. Iya, rugi kalau nggak nonton. Karena kita punya inisiatif ini memberikan fasilitas bagi yang tidak bisa hadir langsung. Wah, itu masalah. Apresiasi pada Badan Penghubung. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak Sarido atas waktunya. Yes, sampai jumpa besok tanggal 7 di Anjungan, Jawa Tengah. Anjungan, Jawa Tengah.